Ya, pemirsa, persoalan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini tak kunjung usai. Bahkan sejumlah pihak juga mendesak Bareskrim Polri untuk kembali membuka penyelidikan dan juga mengubah diksi identik menjadi asli. Lalu akan seperti apa perjalanan hari-hari ke depan dari kasus mengenai kepemilikan ijazah Joko Widodo ini? Malam hari ini pemirsa, kita akan kembali membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Malam hari ini ada Mas Heri Firmansyah, dosen hukum pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat malam Mas Heri, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Sehat, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Kabar Reskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno, apa kabar? Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Mas Heri Firmansyah, para pemirsa, kabar sehat. Kabar sehat semuanya. Pak Susno, mungkin menyambung beberapa waktu lalu yang sempat kita diskusikan Pak Susno mengenai diksi identik dan juga asli. Nampaknya ini masih bisa menambah panjang cerita dari kasus ijazah Pak Jokowi, Pak Susno. Iya, karena sebagaimana saya katakan berkali-kali yang dipersoalkan identik itu ya. Identik betul, identik dengan jaksa, dengan dengan pembanding. Persoalannya pembanding itu tidak dijelaskan. Mestinya dijelaskan, kami mengadakan penyelidikan ya, bukan penyidikan ya, masih penyelidikan antara ijazah yang diterima dari UGM yang menurut UGM adalah asli, misalnya ini, tapi UGM yang nyatakan asli, bukan polisi. Karena UGM yang mengeluarkan kan, ini berapa biji, misalnya ada 3, ada 5, terserah UGM, didapat dari UGM. Dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, ijazah UGM tadi diambil yang tahun tamatnya diperkirakan sama dengan tamatnya Pak Jokowi, yaitu tahun 85. Fakultasnya harus sama. Nah, setelah itu dibandingkan nanti hasilnya bahwa ijazah Pak Jokowi sama dengan ijazah yang dari UGM yang satu angkatan tahun 85 Fakultas Kehutanan dan asli, maka ijazah Pak Jokowi asli. Atau bisa juga dia ijazah Pak Jokowi setelah kami teliti di laboratorium, kami bandingkan dengan 2, 3 atau 5 ijazah Fakultas Kehutanan tahun 80, tidak identik, tidak sama, berarti yang ini adalah ya tidak asli karena tidak sama kan. Kayak satu. Yang kedua, bisa juga ijazahnya sama, asli menurut ini. Tetapi karena pidana, berkali-kali saya katakan, pidana itu yang dicari adalah kebenaran material, bukan kebenaran formal, ini barangnya ada. Baru nanti yang melaporkan itu bisa juga mempersoalkan, tapi yang dipersoalkan UGM ya, bukan Pak Jokowi. UGM dipersoalkan apa? Loh kok ini tidak memenuhi syarat, misalnya karena mereka yang melapor, mereka yang mengumpulkan bukti. Kami sudah mengumpulkan bukti bahwa hasil skripsinya tidak benar. Hasil ininya. Nanti yang menilai siapa? Nanti UGM yang menjawab. Wah, ini tidak sama karena ini dan sebagainya. Nanti polisi ngumpulkan itu. Baru kalau itu bisa diangkat jadi penyidikan ke penyidikan, baru nanti yang memutus hakim. Oke, baik. Sampai di situ dulu Pak Susno. Kita juga ingin lihat dari sisi hukum pidananya untuk melengkapi penjelasan ini Mas Heri. Karena tentunya pemirsa juga ikut belajar mengenai episode yang sepertinya masih cukup panjang dari kasus ijazah Pak Jokowi. Bagaimana nih Mas bicara soal hukum pidana, kebenaran material maupun kebenaran formil, siapa kemudian yang harus digugat? Ya, tentunya kita bicara tentang batu uji ya dalam perkara ini. Kemudian alat ukurnya apa, metodenya apa. Kalau kita lihat dari hasil press release yang disampaikan oleh pihak Bareskrim saat itu, 22 Mei 2025 kalau saya tidak salah mencatat ya, itu kan lebih banyak berkaitan dengan keterangan saksi dan yang lain-lainnya. Padahal ya walaupun, mohon maaf, walaupun dalam KUHP itu keterangan saksi itu mungkin
di nomor 1 ya, di pasal 184 KUHP itu. Karena memang memegang peranan yang paling penting. Tapi dalam kasus objeknya adalah palsu atau tidak terkait dengan ijazah, maka persoalannya bukan hanya sekedar melihat keterangan saksi berapapun jumlahnya tadi, tapi alat ukur, metode ukur yang digunakan untuk membuktikan ini asli atau palsunya. Nah, itu yang saya lihat ada celah ya, yang terbuka di sana, sehingga masih ada narasi untuk menyoal tadi. Kemudian dikaitkan dengan asli, berbeda dengan identik. Sehingga gitu jadi panjang nih episodenya, Mas Heri. Padahal tadi kalaulah misalnya Bareskrim memang ingin membuat ini menjadi titik, menurut saya, tidak hanya harus dari Puslap 4 saja. Bahkan mungkin diupayakan untuk ada pembanding di sana. Karena kalau kita lihat kan peluang untuk mencari, mengulik kasus ini dari sisi manapun sangat terbuka kan. Pembandingnya ini maksudnya mungkin dengan ijazah milik rekan Pak Jokowi seangkatan atau seperti apa? Bukan, malah saya berpikir lebih jauhnya adalah pembanding untuk menilai bahwa ini adalah asli dengan metode yang mereka gunakan itu adalah instansi lain atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Polri, begitu ya. Jadi mungkin di luar dari Puslap 4. Bukan berarti kita tidak trust terhadap lembaga itu, begitu. Tapi tentunya karena ini sudah konsumsi publik dan juga tidak ingin kerja 2 kali menurut saya, maka kebenaran absolut itu akan muncul ketika ada fakta-fakta dan yang katakanlah data lain yang memperkuat legal standing dari Bareskrim menyampaikan hal itu. Karena masalahnya begini, kalau ini dihentikan dalam tahap penyelidikan, maka pihak Roy Suryo dan kawan-kawan tidak punya chance untuk dia dorong ke pra-peradilan. Karena kalau dia akan masuk ke pra-peradilan kalau berhenti di tahap penyidikan. Tersah tidaknya penangkapan, penahanan, penyidikan dan lain sebagainya kan masuk dalam kualifikasi pra-peradilan. Sesuai ketentuan pasal 77 sampai 83 KUHP. Nah, ini tentunya akan sangat merugikan bagi pihak yang awalnya menggadang-gadang bahwa ini adalah ijazah palsu gitu kan. Walaupun narasi yang disampaikan oleh UGM selalu sama, langgamnya sama bahwa dari awal mengatakan ini asli. Nah, sekarang kan yang dikulik adalah apa itu asli, apa itu identik begitu kan? Bahwa suatu yang asli bukan palsu tentunya dan bisa saja identik. Tetapi suatu yang identik belum tentu asli kan, ini jadi persoalan. Jadi penggunaan istilah kata pun jadi persoalan di sini. Apakah saya tidak tahu apakah saat itu memang yang disampaikan oleh pihak Bareskrim sebagai corong untuk menjelaskan hal ini itu tidak memperhatikan diksi kata tadi, tapi tidak mengubah substansi dari apa yang disampaikan, sehingga ini hanya permasalahan diksi kata saja, atau malah memang itu muncul dari ketidakyakinan misalnya kan. Nah, ini kan jadi hal yang kemudian bisa digoreng ke sana kemari, Mbak Ken katakan. Maka menurut saya harus ada ketegasan terhadap perkara ini. Toh terlepas dari apapun itu sudah dirilis bahwa ini sudah jelas dikatakan di tahap penyelidikan oleh pihak Bareskrim, jelas sekali disampaikan hal itu dan tidak ditemukan adanya perbuatan pidana. Mungkin ini bisa dikoreksi sama Pak Susno ya, Pak Jenderal kita, Pak Purnawirawan. Ya, apakah benar hal itu yang disampaikan? Kalau itu sudah clear disampaikan, saya rasa ini akan berpengaruh terhadap perkara ini secara luas ya, baik pelaporan di Polda Metro Jaya maupun di Bareskrim begitu. Oke, Pak Susno mungkin sedikit merespon apa yang disampaikan oleh Mas Heri tadi, seperti apa Pak Susno? Ya benar itu. Jadi kita jangan sampai beranggapan bahwa misalnya publik, karena perkara ini kan menjadi perhatian publik. Wah, ini sengaja dihentikan di level penyelidikan sehingga tidak terbuka celah untuk pra-peradilan. Dan kita semestinya ya tidak mengenal istilah penghentian penyelidikan. Pembentuk UHP itu udah pintar sekali. Penyelidikan itu tidak ada penghentiannya, walaupun ada putusan MK. Tapi putusan MK kalau kita baca dengan teliti, bukan berarti bahwa penghentian penyelidikan itu mutlak boleh. Dan demikian juga walaupun ada surat edaran Kapolri tahun 2018 boleh dihentikan penyelidikan. Nah, timbul pertanyaan ini untuk ahli-ahli hukum, mengapa penyelidikan tidak dihentikan? Karena penyelidikan itu bersifat tertutup dan bisa saja sebulan ini nggak ketemu, 3 bulan ke depan nggak ketemu. Nah, sekarang kalau dihentikan, orang akan timbul bertanya, ada tidak surat perintah pembukaan penghentian penyelidikan? Nah, timbul masalah baru lagi. Jadi artinya kita beranggapan bahwa ini perkara ini belum berhenti untuk penyelidikan. Dan apalagi ya ada laporan di Polda Metro Jaya, persoalannya lain. Nah, itu dia Pak Susno.
karena melaporkan ijazah palsu dianggap itu mencemarkan nama baik. Yang ini dihentikan penyelidikan, tahu-tahu yang ini menjadi patokan, entah itu informasi untuk memperkuat laporan pencemaran nama baik. Dan berkali-kali saya katakan bahwa Nah, Pak Susno, ini menarik, tapi ditahan dulu Pak Susno, karena sepertinya penjelasannya juga tidak kalah panjang dibandingkan episode dari kasus ijazah Pak Jokowi ini, karena kita juga ingin atau harus juga mengaitkan dengan apa yang saat ini tengah berlangsung di Polda Metro Jaya. Mas Heri dan juga Pak Susno mungkin nanti juga bisa memberikan penjelasan. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ini kita masih sambung menyambung ya Mas Heri. Tadi sampai ke penghentian penyelidikan yang sepertinya ada yang miss nih di Barreskrim Polri, tapi sekarang yang tengah bergulir di Polda Metro Jaya. Apa yang kemudian seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian Mas dalam proses ini? Ya, ada benang merah terhadap pelaporan di dua lokus tadi ya, baik di Polda Metro maupun di Barreskrim, karena menurut saya objeknya sama. Berawal dari pemikiran ini sah atau tidak sah, asli atau tidak kan begitu kan. Ini yang jadi persoalan. Jadi ketika salah satu diputus, menurut saya akan berkaitan dengan delik yang lain ya, yang kemudian dilaporkan, apakah versi menggunakan Undang-Undang ITE, KUHP 263-266, sama saja objeknya adalah masalah ijazah tadi. Kalau saya memandangnya begitu, agar ini kita buat lebih simplifikasi ya, lebih disederhanakan, sehingga bisa kita pahami tidak ada narasi-narasi yang berkaitan dengan upaya untuk mengaburkan tadi, ataupun akhirnya jadi makin ruwet jadinya. Harusnya kan ruwet kita buat lebih sederhana begitu kan ya. Jadi ini adalah cara pandang yang dari awal menurut saya juga perlu disampaikan, masalah tentang ini bukan hanya persoalan di kasusnya Pak Jokowi ya, tapi kalau boleh kita kasih catatan di hukum acara pidana, khususnya dalam pembuktian, adalah akses terhadap barang bukti tadi. Apakah dia dipersalahkan, ditersangkakan nantinya, atau dilaporkan balik dan kemudian ditersangkakan, kan persoalannya pasti bicara tentang bukti. Nah, akses terhadap bukti itu kan harusnya diberikan peluang yang paling besar menurut kacamata saya adalah orang yang akan dikenakan penegakan hukum tadi, karena dia yang punya beban untuk membuktikan. Bayangkan Mbak Ken kalau dia nggak tahu buktinya apa, gitu kan? Nah ini kan permasalahannya, ijazah asli itu harusnya sudah tidak lagi menjadi satu barang yang tabu menurut saya untuk dipertontonkan, disampaikan. Karena kemudian itu permasalahan yang selalu diangkat dari tim Roy Suryo, Mas. Kenapa tidak ditunjukkan begitu? Walaupun tadi ya mungkin dengan batas-batas tertentu ya, nggak boleh dipegang karena takut nanti merubah atau merusak dan lain sebagainya. Tapi kan ada teknik lain gitu ya, untuk misalnya ada penangkapan narkoba misalnya, kan narkoba juga kadang ditunjukkan begitu. Ini sebagai dasar bahwa inilah penegakan hukumnya. Walaupun tadi tetap punya kewenangan penyidik di sana, tapi menurut saya jangan setengah juga untuk menyampaikan hal ini, karena tadi persoalan utamanya adalah di masalah ijazah tadi. Nah, yang aksesnya sangat sulit dan lain sebagainya, dan nggak ada salahnya juga mengutip dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari UGM tadi, yang menyatakan ini adalah keaslian dengan data-data dokumentasi apapun lah, dan dokumen data pendukung untuk menyatakan bahwa rangkaian tadi mengerucut pada outputnya adalah ijazah Pak Jokowi asli. Sehingga ijazah ini nggak berdiri sendiri dengan proses-proses perkuliahan sebelumnya, Mbak. Apakah daftar hadir, kemudian kegiatan yang dilakukan. Dicari oleh tim yang mencoba untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi. Jadi kalau kita berpikirnya secara besar ya, pembuktian ini kan butuh apa ya, menurut saya kita perlu berakrobat sedikit ya, dalam konteks membuktikan itu. Tidak saklek lah begitu ya. Maka kita akan membuka ruang untuk berpikir inovatif ya, membuktikan itu seni begitu, sehingga tidak hanya bicara tentang bahwa ini identik dengan ABCD, tapi turunan dari identik itu apa, dengan cara apa dilakukannya, kemudian hasil konkretnya apa, itu yang perlu disampaikan. Mas Heri, kita tangkap poinnya. Pak Susno, ini dalam proses pembuktian harus inovatif supaya identik otentik ini tidak lagi menjadi polemik. Pak Susno, itu yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, karena kemudian saling berkaitan dengan delik lainnya. Ya, bukan hanya di Polda Metro Jaya saja ya, tetapi termasuk di Barreskrim. Dan bukan pada tahap penyidikan saja, tapi pada tahap penyelidikan. Karena apa? Dengan adanya dua kasus di Barreskrim sama di Polda Metro Jaya, dampaknya luar biasa.
Dampaknya apa? Satu, terlapor bisa jadi terpidana. Dua, pelapor bisa juga tadi jadi terpidana kalau objek itu ijazah ya. Kalau ijazah asli, maka siapa yang akan jadi terpidana? Kalau ijazah itu palsu, siapa yang akan jadi terpidana? Ya. Oleh karenanya, maaf ya, saya tidak memihak kepada Pak Jokowi, tidak memihak Maupun juga ke tim kepada Roy Suryo, pelapor CS, ya. Jadi tetapi saya setuju ya, ini seni ya, penyidik dalam hal ini aparat penegak hukum termasuk jaksa, termasuk seandainya ini sampai ke pengadilan, harus diberi seadil-adilnya kepada siapapun untuk mengakses barang bukti atau alat bukti itu. UGM tidak boleh tertutup kepada kelompoknya siapa namanya Roy Suryo CS untuk mengakses ijazah itu, untuk mengakses daftar hadir, untuk mengakses skripsi. Karena apa? Kalau dia tidak bisa mengakses itu, berarti dia tidak, untuk membuktikan apa yang dia laporkan itu tidak imbang. Nah, karena tidak imbang, dampaknya di Polda Metro Jaya dia bisa jadi terpidana, tersangka. Tetapi kalau misalnya adil, kita adil saja. Kita jangan memihak pada siapapun juga, karena ini harus diungkap sejelas-jelasnya. Tentang misalnya endingnya nanti bagaimana, apa laporan ditarik, apa bagaimana, itu nanti. Dan ini adalah pendidikan hukum yang sangat bagus bagi masyarakat Indonesia. Ya, betul, Pak Susno. Dan ini juga dipertontonkan kepada bangsa Indonesia bahwa aparat penegak hukum kita ini sudah menjalankan tugas dengan baik, sudah adil kepada pelapor, adil pada terlapor. Karena berdua ini, kedua belah pihak ini sama-sama jadi pelapor, sama-sama jadi terlapor, tetapi pada kepolisian yang berbeda. Nah, satu lagi, biasanya kalau saling melapor seperti ini, perkaranya ditarik kepada satuan lebih atas. Nah, alangkah baiknya ini dulu, perkara ini ditarik ke baris krim semua, baik yang ada di Polsek, yang ada di Polres, yang ada di Polda Metro, tarik ke Polda Metro. Tentang penyidiknya, misalnya ngambil dari Polda Metro, dari mana, bagus. Makin terbuka untuk diakses oleh pelapor dan terlapor, dan ini akan bagus. Dan ingat ya, kepada publik bahwa perkara yang di Polda Metro belum menjadi penyidikan, baru penyelidikan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa apapun yang didapat di baris krim tidak dapat dijadikan alat bukti oleh Polda Metro, tetapi hanya sebagai informasi. Mengapa begitu? Karena masih dalam tahap penyelidikan, belum pro justisia. Baik Pak Susno. Nah Mas Heri, ini episode terdekat ke depan yang akan kita lihat apa nih Mas Heri? Kebetulan saya belajar ilmu pidana bukan ilmu nujum ya Pak. Tapi begini, bahwa, tapi proses hukumnya kira-kira Mas Heri kita lihat. Yang pasti pihak yang kemudian di posisi yang mengkhawatirkan dalam hal ini kan berarti melihat perjalanan kasus ini sudah arahnya sejauh ini menyatakan bahwa itu asli. Maka tentu Bang Roy Suryo dan kawan-kawan harus bersiap tidak dengan narasi, karena 1000 narasi itu dalam hukum pembuktian dikalahkan dengan satu fakta hukum saja Mbak. Maka tentu satu fakta hukum yang mereka harus pegang adalah bahwa ini benar keyakinan mereka dari awal sampai detik ini, sampai kapanpun, bahwa ijazah itu adalah palsu. Nah, tapi kan sekali lagi, apa yang mereka menggunakan sebagai alat ukur tadi, maka menurut saya yang harus mereka persiapkan itu isu hukumnya dulu gitu ya. Alat ukurnya, cara mengaksesnya bagaimana kalau seandainya ijazah asli itu di tangan Pak Jokowi. Kemudian UGM menutup diri, tidak membuka akses untuk memberikan yang asli ijazah itu. Jadi kan penilaiannya apakah dari media sosial kemarin yang pertama kali membuat kasus ini booming, atau lewat jalan yang mana, lewat jalur yang mana. Tantangan tersendiri ya bagi mereka ya. Jadi ketika itu tidak bisa dibuktikan, tentu akan sangat berat kan, logika hukumnya saja kita pakai begitu, akan sangat berat terhadap apa yang mereka dalilkan tadi. Sehingga tadi saya katakan bukan 1000 dalil yang penting, tapi adalah fakta hukumnya. Nah, fakta hukum tadi tentunya harus lewat cara-cara yang bisa meyakinkan. Nah,
Toh Baik. pada ujungnya kalaupun perkara ini naik ke pengadilan kan bagaimana meyakinkan hakim, Ya. ya, Oke, bukan Mas hanya Heri. menuju kepada ini menurut versi si A dan si B begitu ya, tapi oke. keyakinan Baik. itu harus berdasarkan alat Baik, bukti. bagaimana kemudian nanti membuktikan keyakinan dari masing-masing pihak, kita tunggulah ya episode yang Ya. kemudian nampaknya masih panjang. Terima kasih Mas Heri, Pak Ya. Susno malam hari ini sudah